Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab pentingnya saling mengasihani, pentingnya memberi nasihat dalam kitab Taklim Ta'lim. Di sini disebutkan syi'run, ada sebuah syair. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qali. Syairnya ini artinya, aku itu sudah menguji orang-orang masa demi masa, maka aku tidak melihat selain orang yang berkhianat dan orang yang membenci. Jadi ini penyairnya itu mengatakan, aku tuh dari masa ke masa, tahun ke tahun itu sudah melihat ini. Maka isinya itu orang-orang itu pada khianat satu sama yang lain. Dikasih amanat malah khianat, dikasih pekerjaan malah khianat, dikasih kekuasaan juga khianat. Wakalin, dan juga orang yang saling membenci. Isinya itu orang itu karena khianat itu akhirnya orang itu benci membenci, musuhan, ada masalah-masalah saling membenci, dan kebencian ini terus menerus terjadi. Maka selanjutnya walam arafil khutubi asyad dawaqan wa as'aba min mu'atatir rijali. Aku tidak melihat di dalam perkara yang besar itu lebih besar pengaruhnya dan lebih sulit untuk dihilangkan pengaruhnya itu dibandingkan permusuhan di antara para lelaki. Orang-orang itu kalau sudah bermusuhan, laki-laki sudah bermusuhan dengan laki-laki, ya, ataupun perempuan musuhan dengan perempuan, itu nanti bahayanya itu sangat besar, efeknya ini sangat besar. Adanya orang bunuh-membunuh itu kan karena apa? Karena permusuhan. Si fulan memusuhi ini, akhirnya terjadi bunuh-membunuh. Kenapa banyak orang pada melakukan hal-hal yang dilarang? Karena permusuhan. Ada orang yang bikin nyantet orang lain, ya? Ada orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain, ada macam-macam. Karena apa? Karena saling bermusuhan. Karena musuhan itu efeknya ini sangat berat. Makanya kita ini jangan ikut musuhan, jangan musuhan sama orang. Walaupun beda partainya, walaupun beda organisasinya, walaupun berbeda jamaahnya, ya, walaupun berbeda sukunya, walaupun beda kepentingannya, jangan sampai musuhan. Kalau musuhan itu nanti urusannya itu berat, ya. Kemudian wa zuqtu mararadal asya'i turran wa ma zuqtu amarra minas su'ali. Aku itu mencicipi pahitnya segala sesuatu, sudah tak cicipi semua. Sesuatu broto wali, kan pahit ya kan? Apalagi yang pahit yang pare, ya, pare. Terus apa lagi? Pete pahit atau tidak? Tidak. Pokoknya yang pahit-pahit itu katanya, aku sudah mencicipi semua. Cicipi pahit, tapi tidak ada yang lebih pahit daripada meminta-minta. Orang meminta-minta itu pahit. Orang apa? Dilihat oleh orang lain, ya kan? Direndahkan oleh orang lain, ya. Makanya ini jangan jadi peminta-minta, kerja. Orang itu pokoknya urusannya kerja. Dapatnya seberapa disyukuri. Tidak usah minta-minta di misalnya di apa? Lampu-lampu merah, ya kan? Atau greng-greng masuk ke
rumah-rumah ini tidak usah itu, ya kan? Kalau kamu bisa seperti itu, mestinya bisa kerja. Kerja aja, kerja apa aja, yang penting halal, yang penting halal, dan juga nanti tidak minta-minta, karena itu pahalanya itu besar. Ya, jadi dikatakan ada dosa yang tidak diampuni kecuali karena dosa itu orang itu susah di dalam pekerjaan, memeras keringat, capek, panas-panas, itu akhirnya dosanya diampuni gara-gara seperti itu. Kenapa dia kerjanya karena supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi selama orang masih sehat, jasadnya masih sehat, jangan minta-minta, kecuali ya boleh orang yang hajatnya sangat berat, misalnya sakit keras, tidak bisa, ya, mau diobati biayanya besar, misalnya orang yang sakit kanker mau diobati biayanya 100 juta, nah, padahal kerjanya cuma biasa jadi kuli, ya kan tidak bisa. Akhirnya minta-minta tidak apa-apa, boleh minta seperti itu, boleh. Tak ada orang kaya, Pak saya mau operasi ini kanker, saya itu sebenarnya tidak mau minta-minta, tapi karena memang ya tidak punya dan ini harus dioperasi, tidak apa-apa. Nah, tapi seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih sehat, kalau bukan untuk keperluan seperti itu, paling cuma makan, bisa kerja begitu, itu jangan sampai minta-minta. Ini sesuatu yang pahit. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan tidak henti-hentinya orang itu meminta-minta hingga nanti di hari kiamat dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sehingga wajahnya itu tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya saja, seperti tengkorak begitu. Karena dagingnya itu ibarat malunya itu sudah tidak ada. Tidak ada malunya kan, akhirnya kan seperti apa, tengkorak, tidak ada dagingnya. Ketemu pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dagingnya. Maka ini jangan dibiasakan meminta-minta.